Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, untuk perkuliahan kita hari ini yaitu pertemuan kedua, saya akan menjelaskan ya materi tentang ilmu sosial dasar ya. Jika minggu lalu kita sudah kontrak kuliah, sudah berkenalan ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang ilmu sosial dasar ya. Apa sih ilmu sosial dasar? Seperti apa ilmu sosial dasar dan bagaimanakah ilmu sosial dasar? Baiklah, silahkan disimak dan di akhir video nanti saya akan memberikan tugas kalian. Oke? Oke, membuka tirai ilmu sosial dasar. Jadi ini maksudnya adalah pengertian itu sendiri dari ilmu sosial dasar ya. Ilmu sosial dasar adalah sebuah cabang ilmu yang memberikan penjelasan tentang perilaku manusia di dalam masyarakat ya. Jadi ilmu sosial dasar ini seperti yang kita sudah bahas minggu lalu bahwasanya ilmu sosial dasar adalah penjelasan ya atau materi terkait tentang manusia ya, bagaimana manusia bisa beradaptasi terhadap di masyarakat. Contohnya kalian nih tinggal di suatu lingkungan, bagaimana caranya kalian dapat beradaptasi, dapat eh, saling berinteraksi di dalam masyarakat seperti itu. Oke. Ada cabang-cabang ilmu sosial dasar ya. Yang pertama yaitu sosiologi. Nah, ini mungkin di SMA gitu atau di MA kalian sudah pernah mempelajari terkait tentang sosiologi ya. Sosiologi yaitu studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, ini termasuknya adalah cabang dari ilmu sosial dasar nih. Jadi ketika kita mempelajari ilmu sosial dasar, kita juga butuh yang namanya ilmu sosiologi. Karena kita apa? Karena kita melihat karakter-karakter dari masyarakat, karakter-karakter individu di dalam masyarakat itu sendiri ya. Ataupun kita bisa mereka atau melihat diri kita ini karakternya seperti apa sih itu, atau bagaimana sih karakter kita seperti itu ya. Lalu ada antropologi ya. Antropologi di sini yaitu studi tentang manusia dan kebudayaannya. Nah, ini ada satu tambahan lagi selain kita mempelajari terkait tentang manusia, tapi juga hubungan manusia dengan kebudayaan ya, dengan culture ya. Mungkin di lingkungan kita ya pasti majemuk ya, banyak berbeda-beda suku ataupun budaya itu sendiri ya. Lalu bagaimana kita menanggapi keberbedaan tersebut, bagaimana kita juga bisa ya istilahnya berinteraksi dengan yang berbeda budaya ya. Seperti itu. Lalu ada bidangnya juga ekonomi ya, studi tentang produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Nah, itu. Jadi ilmu sosial dasar ini juga tidak luput dari bidang ekonomi. Kenapa kok tidak bisa luput? Karena masyarakat ya hubungannya dengan ekonomi juga gitu. Masyarakat kaitannya dengan ekonomi, perilaku masyarakat kadang juga terpengaruhi dari ekonomi, atau strata masyarakat juga ada pengaruhnya nih dari ekonomi ya. Kadang juga kita melihat ketika seseorang memiliki jabatan lebih dihormati nih ya. Tetapi jika tidak terkadang kurang dihormati. Nah, itu kan berarti ada pengaruhnya gitu. Walaupun sebenarnya di status sosial harusnya sama-sama masyarakat seperti itu. Lalu ada geografi ya, studi tentang lingkungan dan bentuk bumi ya. Jadi geografi kita atau daerah kita ya, region kita itu di mana ya lokasi yang
lokasinya di mana ya. Contohnya kita mungkin di desa, ya bagaimana perilaku di desa. Di kota tempatnya atau geografinya, maka bagaimana perilaku di kota, seperti itu. Ada hubungannya tidak, dengan ilmu sosial dasar? Tentu ada gitu, karena setiap daerah memiliki suatu peraturan sendiri, suatu perilaku sendiri ya, dan masyarakatnya juga memiliki karakter-karakter tersendiri. Nah, selanjutnya, arti dan pentingnya ilmu sosial dasar dalam masyarakat. Nah, ini perlu diperhatikan ya, apa saja sih yang penting dari ilmu sosial dasar dalam masyarakat? Yang pertama itu komitmen terhadap masyarakat. Jadi ilmu sosial dasar membantu meningkatkan pengertian kita tentang dinamika masyarakat dan nilai-nilai sosial yang penting ya. Jadi ilmu sosial dasar ini tentunya ketika kita mempelajari ya dari teorinya, mungkin mempelajari dari sifatnya dan lain sebagainya, kita harus memiliki komitmen nih terhadap masyarakat. Harus apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat? Kita harus menganalisa terlebih dahulu masyarakat itu seperti apa dan bagaimana, sehingganya kita dapat ya menyusun langkah-langkah ya, menyusun rencana untuk tentunya mengembangkan ya, untuk tentunya menghadapi masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Lalu proliferasi keilmuan, ya, pengetahuan yang diperoleh dari ilmu sosial dasar dapat diterapkan ke banyak profesi ya, dan memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Nah, itu jadi ilmu sosial dasar ini banyak hubungan keilmuannya. Contohnya mungkin kalian adalah dari pendidikan agama Islam nih. Nah, tentunya di masyarakat yang notabene gitu ya adalah masyarakat Islam ya di Indonesia tentunya, tentu pendidikan agama Islam ini sangat dibutuhkan seperti itu di masyarakat. Contohnya saja mungkin secara sederhana, kalian diminta untuk dapat mengajar ngaji seperti itu ya, dapat mengajar diniyah contohnya, mungkin mengisi pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya ya dari keilmuan kita gitu, dari keilmuan kita bisa mengembangkan di ilmu sosial dasar ini bagaimana pengembangannya, seperti itu. Jadi penting sekali kalau untuk pendidikan agama Islam, seperti itu ya, karena kalian pendidikan agama Islam tentunya. Lalu ada perubahan sosial. Jadi ilmu sosial dasar membantu dalam memahami perubahan sosial dan bagaimana masyarakat dapat membantu mengatasi perubahan tersebut ya. Jadi setiap tahunnya tentunya ya pasti ada perubahan-perubahan di masyarakat ya. Jadi di masyarakat itu pasti ada perubahan ya. Mungkin zaman dulu 10 tahun yang lalu atau 20 yang lalu kita tidak begitu tergantung ya dengan internet, bahkan kita tidak tahu internet seperti itu. Tapi masyarakat pada saat ini, nah ini sangat tergantung sekali dengan yang namanya internet. Tergantung sekali dengan namanya media sosial. Zaman dulu mungkin ya kita mengumpulkan orang yaitu dengan pentungan contohnya ya, atau dengan beduk kalau ingin manggil untuk sholat contohnya. Eh, Kalau sekarang ya kita tinggal membuat WA group contohnya, lalu kita sosialisasi melalui WA group. Lalu kalau lebih modern lagi ya buat Zoom ya, pakai Zoom meeting ya, pakai apa namanya Google Meet ataupun pakai WhatsApp WhatsApp grup video call ya. Sekarang kan bisa lebih dari satu. Nah, itu perubahan sosial itu pasti akan ada gitu, perubahan sosial karena memang perubahan zaman juga seperti, dan ya itu menjadi tantangan juga ya bagi kita semua, untuk kalian sebagai mahasiswa juga ada tantangan tersendiri dari perubahan sosial tersebut ya, seperti itu. Oke, definisi ilmu sosial dasar apa dari perspektif multidimensi
dimensionals ya. Jadi penjelasan tentang praktek manusia dan sosial berdasarkan interaksi ya sehari-hari, kebijakan dan peraturan dan juga sejarah. Nah, itu jadi perspektif multidimensionals ya, bahwasanya manusia itu ya sosialnya itu berdasarkan interaksi ya. Jadi sosial berdasarkan saling berinteraksi, saling ngobrol ya dalam keseharian. Nah, itu interaksi ya. Kebijakan dalam peraturan bagaimana manusia itu uh, menjalankan peraturan ya dan lain sebagainya ya. Lalu sejarah mungkin dari masyarakat tersebut ya, sejarah tentunya di masyarakat tersebut ada mitos apa ya, ada kebudayaan yang turun temurun bagaimana, contohnya seperti itu. Lalu ada yang namanya interaksi dan masyarakat ya, studi tentang sosial dan interaksi manusia dalam masyarakat serta pengaruhnya terhadap kebudayaan, kebijaksanaan, dan ekonomi seperti itu. Jadi studi sosial juga ini ada interaksi antara manusia dengan masyarakat serta pengaruhnya apa nih terhadap kebudayaan, kebijakan, dan juga ekonomi di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu ada penelitian ilmiah, ya, ilmu sosial dasar melibatkan penelitian empiris sebagai alat pengamatan sosial. Pendekatan ilmiah juga berperan dalam pengembangan teori juga. Jadi penelitian, yaitu penelitian, ya, ilmu sosial dasar juga sebagai bahan ya untuk meneliti seseorang ya. Ada juga mungkin pengabdian setelah melakukan penelitian apa saja yang dibutuhkan masyarakat, apa saja yang mungkin bisa dikembangkan dalam masyarakat, baru ada yang namanya pengabdian ya, peningkatan ya dari masyarakat tersebut seperti apa atau bagaimana ya. Oke, peran ahli sosial ya. Peran ahli sosial yang pertama yaitu peneliti sosial, yaitu membantu analisis sosial, efek kebijaksanaan dan pengaruh perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, ini untuk peneliti sosial tentunya kalian ketika memang mengawasi, mengamati ya secara terus-menerus mengawasi, tidak hanya mengamati sehari 2 hari ya, tentunya mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan setahun. Nah, kalian akan mengetahui ini ya, hasil dari, pengamatan kalian, hasil dari penelitian kalian tuh bagaimana nih sifat-sifat masyarakat di sekitar kalian contohnya. Lalu ada konsultan organisasi, yaitu memberikan ide, menganalisis proses, dan mengevaluasi kualitas organisasi ya. Organisasi. Nah, ini yang seperti apa atau bagaimana, yaitu tentu setelah tahu hasil-hasil ya pengamatan, tentu ada yang namanya konsultan organisasi, yaitu untuk memberikan ide nih dari hasil analisis itu apa yang harus dilakukan, apa yang inovasi yang akan dikembangkan di masyarakat tersebut dan lain sebagainya. Lalu ada pendidik yang memberikan pengetahuan untuk membantu mengembangkan kesadaran sosial dan masyarakat. Nah, ini setelah konsultan organisasi ya, setelah diberikan masukan, maka ada yang namanya pendidik yang langsung masuk ya atau sosialisasi di masyarakat itu sendiri atau di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kita contohnya adalah sebagai pendidik agama Islam ya. Pendidik agama Islam ini bagaimana cara mengembangkan atau memberikan kesadaran ya terhadap masyarakat. Contohnya mungkin anak-anak di sekitar kita ya itu sudah tidak mau ke TPQ ya, nah, seperti tidak mau ke TPQ, tidak mau ngaji karena suka yang namanya gadget. Tapi ketika kita langsung mengajak mereka, pasti mereka tidak mau seperti itu. Maka kita harus mengedukasi terlebih dahulu orang tuanya ya, dibilangin orang tuanya, "Pak, Bu," seperti itu. Ini anaknya kok nggak ngaji, ini saya ada TPQ loh gitu, TPQ-nya buka gitu.
monggo diarahkan, monggo dimasukkan di TPQ, dibatasi, contohnya gadgetnya, main game online-nya dibatasi. Nah itu, ada pendidikan gitu, ada sosialisasi ya untuk masyarakat itu sendiri. Dan ya kalian, harus andil di dalam situ, apalagi kalian adalah calon-calon guru dari pendidikan agama Islam. Nah, seperti itu. Harus bisa gitu, harus bisa me, apa, merayu seperti itu, harus bisa mengajak ya, bergaining ya, seperti itu. Lalu ada tantangan dan peluang dalam mempelajari ilmu sosial ini apa ya? Tantangan. Jadi tantangannya belajar ilmu sosial dasar membutuhkan waktu dan kesabaran dalam mengembangkan keterampilan ya. Jadi karena apa kok butuh waktu sih gitu ya? Kok butuh kesabaran tuh karena apa? Ya satu, karena yang pertama kita harus menganalisa terlebih dahulu, menganalisa, mengamati ya arahnya itu di mana sih, arahnya bagaimana sih masyarakat ini, maunya bagaimana sih masyarakat ini ya gitu. Contohnya tadi mungkin anak-anak banyak yang tidak ke TPQ contohnya karena yaitu suka dengan gadget, sudah kecanduan dengan gadget, game online contohnya. Nah, itu tentu kita kalau langsung sekali saja ngomongin ya atau sekali berbicara kepada ibunya atau bapaknya ya nggak mampu gitu, pasti tidak dijalankan. Tetapi kalau sampai berkali-kali ya, dibilangin setiap hari, mungkin setiap minggu ya, ibunya dibilangin, bapaknya dibilangin, ya anaknya juga dinasehati, maka itu akan luluh juga gitu. Pasti akan, oh ya sudahlah, anak saya masukkan ke TPQ atau saya suruh ke TPQ, contohnya seperti itu. Nah itu tentu sangat penting ya, itu harus penting karena itu butuh kesabaran ya, butuh waktu yang cukup lama gitu dari segi mengamati, mengajak tadi ya, eee, mengajak ya, setelah itu memberi pendidikannya, ya itu sangat panjang dan itu tantangan tersendiri ya, waktu dan keterampilan kita gitu, keterampilan kita mengajak, keterampilan kita ketika memberi pendidikannya. Nah, itu sebagai tantangan inovasi inovasi kita kepada masyarakat itu bagaimana ya, apa sih yang mau dikembangkan gitu kan. Nah, itu juga adalah sebagai tantangan ya untuk kita ya, apalagi untuk kalian mungkin sebagai calon-calon guru pendidikan agama Islam itu sendiri. Lalu ada peluang. Nah, ini ada tantangan, tetapi juga ada yang namanya peluang ya. Peluang sendiri ya di sini adalah ilmu sosial dasar memberikan kesempatan untuk belajar dan berkontribusi pada masyarakat dan membantu memecahkan masalah sosial di dunia ya, memasalahkan sosial di dunia. Nah, peluangnya apa? Yaitu peluangnya ada kesempatan, ya di balik itu ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk belajar dan berkontribusi, ya itu. Jadi ketika mungkin, masyarakat ya sebagai tantangan, tapi di sisi lain adalah sebagai peluang. Peluangnya apa? Contohnya yaitu anak-anak tidak mau ngaji tadinya, dan kita juga ya butuh murid kan untuk diajar gitu, butuh murid kan untuk setidaknya ada yang namanya pemasukan contohnya. Ya, kita ajak, kita buat TPQ, lalu siapa pasarnya? Ya mereka, peluangnya di mana ya anak-anak tersebut gitu. Ketika kita berhasil mengajak, berhasil yaitu meminta orang tuanya untuk memasukkan ke TPQ yang kita bina, contohnya seperti itu. Maka itu akan menjadi peluang kita ya, menjadi peluang untuk mahasiswa ini sendiri ya, mungkin jadi guru ngaji ya, peluang apalagi contohnya, inovasi apa, contohnya internet tuh bisa masang internet gitu ya, atau masang wifi. Nah itu mereka membutuhkan itu, kita bisa atau kita mampu, nah itu akan menjadi peluang juga seperti itu. Nah, kita sampai di kesimpulan, ya kesimpulannya adalah ilmu sosial dasar memberikan penjelasan tentang masyarakat dan perilaku manusia ya. Jadi ilmu dasar ini ya intinya kita hidup bagaimana hidup di masyarakat dan bagaimana
mengerti atau memahami perilaku manusia, ya. Lalu cabang-cabangnya seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ya, ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada kaitannya sosiologi tadi tentang masyarakatnya itu sendiri, antropologi tentang kebudayaannya sendiri, dan keduanya tersebut juga ada hubungannya dengan ekonomi tentunya. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, memahami ilmu sosial dasar dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan dan yang baik dan kebijaksanaan publik, ya. Memahami ilmu sosial dasar ini juga bisa ya membantu masyarakat dalam mengambil keputusan, ya, banyak-banyak keputusan mungkin ya yang baik, dan juga kebijakan publik juga kita punya sumbangsih itu istilahnya untuk pengembangan publik itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, presentasi ini seharusnya meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang kepentingan dan manfaat belajar ilmu sosial dasar. Jadi harus diresapi sekali gitu ya, dipelajari sekali sehingganya kita bisa berguna di masyarakat. Oke. Oke, selanjutnya yaitu untuk tugasnya kalian buat 5 kelompok nih dari kelas kalian ya. 5 kelompok. Contohnya mungkin kalau ada 20 orang ya 4 orang dan selanjutnya ya. Nah, setelah membuat kelompok, yang pertama tugasnya ya ditulis di buku ya atau di kertas ya. Di kertas tentang analisa ya masyarakat di sekitarmu, lalu temukan tantangan apa yang kamu hadapi di masyarakat. Jadi dari kelompok tersebut, nah kira-kira analisa di masyarakatnya bagaimana nih ya? Kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang ada di masyarakat kalian? Atau ada apa sih yang kurang dari masyarakat kalian ini ya sehingganya kalian perlu menemukan ya, perlu perlu mengatasinya seperti itu. Nah, itu apa kira-kira ditulis ya, digambarkan, dijabarkan apa sih tantangannya, lalu bagaimana ya kira-kira yang seharusnya dilakukan oleh kalian dan atau seharusnya masyarakat ini lakukan. Nah, ini tantangannya seperti apa di masyarakat ya, masyarakat kalian contohnya. Dari kelompok tersebut ya, silahkan diskusi. Lalu keduanya, temukan peluang. Nah, ini peluangnya apa yang bisa kamu kembangkan di masyarakat dari mungkin faktor agama, ekonomi, serta kebudayaan ini peluangnya apa nih yang bisa kalian temui ya di masyarakat kalian itu sendiri. Contohnya seperti itu. Jadi yang pertama menganalisa kira-kira tantangannya apa, lalu peluangnya apa. Nah, itu ditulis ya di kertas ataupun di buku boleh. Setelah itu kalian kumpul di meja saya gitu ya atau di ruangan saya yaitu di lantai 2 ya, ruang dosen tarbiyah. Itu ada di kantor bahasa namanya, itu silakan dikumpul di situ. Oke ya. Saya tunggu saya tunggu pokoknya ya setelah perkuliahan, mohon untuk ketua kelas atau yang mewakili bisa mengumpulkan di atas. Oke. Oke ya. Jadi itu tugasnya harus dikerjakan hari ini juga ya. Hari ini juga dikerjakan dan dikumpulkan ya. Nanti absensi dari nama-nama kelompok tersebut saya lihat nih. Nah, ya. Kalau absensi ternyata tidak ada nama kalian, ya berarti saya tidak absen gitu, tidak isi ya di akademiknya seperti itu. Jadi tolong ya atau silahkan untuk dapat mengumpulkan, dikerjakan dan dikumpulkan ya bagi kelompoknya ya buat dari 5 kelompok ya ada 1, 2, 3 ada 10 orang ya berarti 5 kelompok ya dua-dua seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, thanks for watching. Terima kasih untuk menonton dan mohon untuk dipelajari, dipahami, dikembangkan lagi materinya ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.